Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu guru yang kami hormati, mahasiswa PLP, yang ex PLP, yang masih bersedia di sini. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga dapat berkumpul pada siang yang cerah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan yang kepada Nabi Muhammad SAW. Kita nantikan syaratnya yang maha amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih menghadiri undangan saya kali ini. Kali ini saya ingin Bapak Ibu guru juga merasakan apa yang saya rasakan. Jadi izinkan kami berdiseminasi kembali seperti kala itu, tapi kali ini temanya adalah KSE, kompetensi sosial emosional berlandaskan mindfulness, kesadaran penuh. Yang sejatinya setiap pembelajaran sebenarnya sudah kita lakukan. Kita masuk ke pembelajaran PSE. Kalau KSE kan kompetensinya, nah ini pembelajaran sosial dan emosional sejatinya untuk meningkatkan perilaku positif. Tentunya kita mengharapkan semua positif ya, tidak ada yang negatif. Kemudian lingkungan belajar yang suportif, pengurangan perilaku yang negatif. Kemudian meningkatkan sikap pada diri sendiri, respect dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Guna pengurangan tingkat stres, peningkatan performa akademik siswa. Jadi sebenarnya KSE ini dilakukan, sebenarnya sudah dilakukan semuanya, tapi berlandaskan mindfulness. Nanti ada dua teknik yang Bapak Ibu guru atau Ibu PLP nanti bisa lakukan di kelas menggunakan mindfulness, kesadaran penuh seperti meditasi. Nah, dari meditasi itu atau kesadaran diri yang penuh dipusatkan kepada sesuatu, misalnya menggunakan musik atau melihat atau mendengar. Nah, harapannya ketika anak sudah tenang, sudah bermeditasi, harapannya adalah meningkatnya kompetensi akademiknya dan kesejahteraan psikolognya. Setelah itu sebenarnya untuk menuju kepada well-being. Dalam hal ini kita di SD menuju P5 yang hendak kita capai seperti itu. Jadi kesejahteraan sosial itu bisa tercapai dengan KSE. KSE itu ada 5. Ada kesadaran diri, keterampilan berrelasi, manajemen diri, kesadaran sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sudah dilakukan sebenarnya. Contoh, kesadaran diri, mengajak anak berdoa. Siapa yang memimpin doa hari ini? Nah, itu sebenarnya sudah kesadaran diri. Kalau manajemen diri, ada yang tahu memberi contoh? Contohnya apa? Kalau anak memanage dirinya sendiri, contohnya apa Mbak Seth? Apa ya? Di dalam pembelajaran. Sebenarnya sih bisa di dalam pembelajaran, bisa di luar pembelajaran. Di kehidupan perilaku di sekolah itu juga bisa. Misal, anak kelas 4, 5, 6 memilih ekstrakurikuler, milih pramuka, rebana atau yang lain. Ketika kita memberikan kertas pilihanmu apa? Nah, kita memberi instruksi atau nasihat. Kamu kan sudah memilih apa yang kamu ingin. Nah, kamu atur waktu kamu atur dirimu, jangan malas berangkat seperti itu. Jadi membangkitkan kedisiplinan siswa. Kemudian upacara juga manajemen diri. Ketika pakai topi dasi itu juga sudah manajemen diri.
kesadaran sosial. Contohnya apa? Pak Darsu. Apa, Mbak? Kesadaran sosial anak. Oh, ya. Dijambari berbagi. Kalau keterampilan berrelasi, belajar kelompok, diskusi. Pengambilan keputusan bertanggung jawab. Sebenarnya tadi yang milih ekstra juga ada dua ya, bisa manajemen diri, bisa keputusan yang bertanggung jawab. Atau misalnya dalam suatu materi, silakan kelompok A mau milih materi apa, kelompok B silakan perundingan. Nah, ketika berebut itu sudah mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dan berdasarkan mindfulness itu lain dengan hipnoterapi ya, pernah mendengar? Kalau hipnoterapi, anak diterapi, dihipnotis di bawah alam sadarnya. Tapi kalau mindfulness, anak harus sadar, tidak dibikin-bikin hipnotis seperti itu. Nah, urgensinya apa? Meningkatkan kompetensi sosial emosional, terciptanya lingkungan belajar yang positif, kemudian toleransi, kemudian dapat menghasilkan akademik yang baik, harapannya mencapai peningkatan akademik, kemudian sukses di area kehidupan mereka di luar akademik juga, termasuk kesejahteraan psikologisnya. Nah, well-being di sini menurut pengertian Nobel, keadaan emosional yang berkelanjutan yang ditandai dengan sikap dan suasana hati yang secara positif, relasi yang positif dengan sesama murid, dan lain sebagainya. Kemudian KSE ini seperti yang sudah saya bicarakan ya, KSE diterapkan untuk menciptakan well-being, kesejahteraan psikologis dan peningkatan akademis yang sejatinya adalah peningkatan P5. Nah, ada dua teknik yang bisa dilakukan. Ada tiga deh. Ada teknik stop. Stop itu apa? S-nya stop, berhenti, diam, diam. Kemudian take breath, ambil nafas dalam-dalam, keluarkan. Seperti itu ya. Anak-anak dipandu seperti itu bisa. Kemudian observe, untuk mengamati apa sih yang ada di hadapan kita. Kemudian untuk yang terakhir, proceed, untuk selesai dan melanjutkan aktivitas. Nah, jadi di stop, diberhentikan dulu sejenak, tenang, ambil nafas dalam, pikirkan, lalu lanjutkan. Seperti itu intinya. Iya. Namun selain itu ada teknik juga yang menyenangkan. Contoh, ada yang ini yang pertama lah ya, sama seperti tadi. Ada hal-hal, silakan contoh untuk menerapkan ini bisa di awal pembelajaran, di tengah atau di akhir. Misal, guru beri waktu kamu 5 menit untuk ngobrol dengan teman, boleh. Beri waktu 5 menit untuk melakukan apapun yang kamu sukai, boleh. Beri waktu 5 menit untuk curhat. Ya, misalnya pagi-pagi mau ada yang marah-marah dari rumah ke sini, misalnya biar dia curhatkan. Kemudian ada teknik yang terakhir itu seperti semedi tadi, tapi dengan menggunakan musik. Ya, jadi mindfulnessnya dengan duduk tenang, pejamkan mata seperti yoga. Kan kalau di yoga biasanya ada diberi kata-kata motivasi, merem, kemudian ada musiknya seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Dengan seperti diri malam ya, kalau pramuka seperti itu. Tapi untuk anak-anak yang sederhana, berterima kasih kepada tubuh kita, kepala kita, berterima kasih kepada orang tua, ya, yang sederhana. Dan sudah saya lakukan kemarin. Ternyata yang nangis siapa kok? Tebak. Malah tadi paling nangis sesenggukan banget. Akhirnya ayah aku ibu ayah, tapi orang tahu banget, cuman berterima kasih pada ayah, minta maaf ya ayah ibu gitu. Loh, kok sih nangis sesenggukan? Kok menang teruntuk barang-barang pengen banget ya. Ada beberapa sih, ya entah digawe-gawe, tidak, tapi nek bareng kita berarti kan beneran, iya. Dengan kelihatan.
Iya benar, mungkin ada kunang-kunang ya. Kalau yang paling nangis itu aku nebak alay. Oh, kita omong-omong belek-belek ngobrol gitu kan mesti ada anak sing kayak tipe anak orang nangis, anak sing mau ngobrol, tetap anak sing ngobrol Nyerah sih ya. mau ngobrol melek untuk aku meramani. Anak sing pasti tetap ada belum berhasil 100% karena baru satu kali dan ya memang mungkin orang ini apa sih ibaratnya ya seperti itu. 5 menit bisa ya. 5 menit itu bisa ya. Iya. Tapi saya kemarin nyobanya 10 menit biar setelah diberi kata motivasi terus didiamkan saja mendengarkan lagu. Misalnya lagu instrumen pembersih air atau rohani. Iya. Ya. Saya ingin Bapak Ibu juga menonton ini Ya, yang masih bisa naik. menyambung. Wah, ini tidak. Ibu guru hebat. Dalam video ini Bapak Ibu akan memahami lebih dalam mengenai pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness dalam mewujudkan kesejahteraan psikologis atau well-being yang digambarkan melalui piramida. Piramida ini diadaptasi dari K for Catanese dalam Hawkins 2017 dengan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit diharapkan dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan psikologis atau well-being ekosistem sekolah. Pasti Bapak Ibu penasaran apa maksud dari well-being? Well-being dapat diartikan kondisi nyaman, sehat, bahagia, atau adanya kesejahteraan psikologis atau kesejahteraan emosional. Jika direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari, well-being merupakan kondisi seseorang saat dia dapat bersikap positif, baik terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat mengambil keputusan sendiri, mengatur tingkah lakunya, memenuhi kebutuhan diri dengan baik, berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri demi meraih tujuan hidup, sehingga membuat hidup mereka lebih bermakna. Mengapa well-being itu penting? Menurut studi dari McGrath dan Noble tahun 2011, tingkat well-being yang optimum pada murid memungkinkan mereka memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam mencapai prestasi akademik, kesehatan mental dan fisik yang lebih baik, dan terbukti memiliki ketangguhan atau resiliensi dalam mengelola stres. Bahkan murid mampu lebih terlibat dalam perilaku sosial yang bertanggung jawab. Bapak Ibu Guru, mari kita refleksikan kembali kondisi pandemi COVID yang kita alami. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu contoh nyata di mana perubahan besar terjadi pada kebiasaan kita. Ketangguhan menghadapi perubahan besar yang terjadi secara mendadak sangat diperlukan. Hawkins 2017 mengatakan bahwa latihan kesadaran penuh dapat membangun keterhubungan diri sendiri atau self-awareness dengan berbagai situasi yang kompleks dan menantang. Bagaimana cara kita merespon situasi yang kompleks dan menantang merupakan contoh nyata penerapan kesadaran penuh atau mindfulness. Sebelum memberikan respon dalam sebuah situasi sosial yang menantang, kita berhenti, mengambil jeda, bernapas dengan sadar, mengamati Bisa untuk guru, bisa untuk murid. baik diri Jadi bisa sendiri dilakukan maupun orang lain dan Dengan lingkungan kerja kita. bisa untuk murid. Mengelola emosi yang muncul sehingga dapat membuat pilihan atau mengambil keputusan yang lebih responsif, bukan reaktif. Bagaimana praktik kompetensi sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh di dalam kelas? Misalnya saat ada murid yang merebut mainan temannya hingga menangis di taman bermain, murid yang berkata-kata kasar saat sedang berdiskusi, murid yang lalai mengumpulkan tugas, atau murid yang datang terlambat. Saat menghadapi situasi tersebut, Bapak Ibu dapat mengambil jeda sejenak, menarik napas perut, sehingga lebih tenang dan sadar untuk merespon kejadian tersebut. Tanyakan pada murid-murid itu dengan sikap terbuka dan rasa ingin tahu tentang apa yang terjadi. Rasa kasih sayang kita sebagai guru untuk mendengarkan dapat menyentuh perasaan murid-murid.
Hal ini dapat menumbuhkan koneksi, rasa aman dan percaya di antara guru dan murid. Selanjutnya, tuntun murid-murid tersebut untuk menyadari apa yang terjadi dengan sikap empati. Proses ini dapat dilakukan dengan diskusi, refleksi, membuat jurnal, atau mediasi oleh guru. Lingkungan belajar dan suasana belajar yang didasari rasa ingin tahu, rasa percaya, dan kasih sayang akan mendorong tumbuhnya kesadaran diri murid tentang perasaan mereka. Kaitan antara perasaan dan pikiran dan perilakunya, kekuatannya, kelemahannya, nilai-nilai yang dimiliki dengan lebih baik. Kesadaran diri adalah kompetensi dasar untuk mengembangkan berbagai kompetensi sosial dan emosional lainnya. Bapak Ibu, pembelajaran sosial dan emosional menurut kerangka Kessel dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama, kesadaran diri. Contohnya antara lain kemampuan memahami perasaan, minat, nilai, dan kekuatan, memahami bagaimana cara belajar dan pemikiran diri, mengembangkan sikap percaya diri. Yang kedua, manajemen diri. Contohnya antara lain mengelola stres, mengontrol impuls, ketekunan dalam menghadapi hambatan. Yang ketiga, kesadaran sosial, antara lain memahami perbedaan perspektif, berempati, mengenali dan menghargai persamaan dan perbedaan, memanfaatkan sumber daya di rumah, sekolah, dan komunitas secara efektif. Yang keempat, keterampilan berrelasi, antara lain membangun hubungan yang sehat, berlandaskan kerjasama dan sikap hormat, menolak tekanan sosial yang tidak tepat, mencegah dan mengelola dan menyelesaikan konflik, mencari pertolongan bila membutuhkan. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, antara lain mempertimbangkan faktor etika, akademik, standar masyarakat dalam membuat pilihan dan keputusan, memberikan kontribusi terhadap perwujudan well-being sekolah dan komunitas. Ibu Bapak guru hebat, demikian penjelasan mengenai pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran. Mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu guru dan kakak-kakak mahasiswa yang saya hormati. Terima kasih telah mengikuti sesi ini yang sangat membuat kita panas. Ini panas sekali sih. Terima kasih atas perhatiannya. Bila saya salah, banyak salah, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi